Jangan sampai nyakiti hati Nabi Muhammad dengan mengatakan Nabi Muhammad tidak punya turunan. Yang wajib dihormati itu adalah ahlul bait, yaitu ahlul kisah. Habaib yang ada di sini, syarifah yang ada tersebar di dunia ini tidak wajib dihormati. Hati-hati jenengan, bahaya. Anda ini uji nyali sekarang ini. Orang yang nyaci, yang memfitnah, benci kepada habaib, dia itu sekarang lagi uji nyali. Uji nyali. Kenapa? Taruhannya untuk akhiratnya, yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya makhluk yang bisa mensyafaati kita di hadapan Allah, Nabi Muhammad. Kalau Anda menyakiti turunan Nabi Muhammad, berarti Anda menyakiti Hababah Fatimah Zahra. Kalau Anda menyakiti Hababah Fatimah Zahra, mau tidak mau, Anda menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah Anda menyakiti Nabi Muhammad, Allah yang turun tangan, Pak. Allah tidak terima kekasihnya diganggu. Karena itu hati-hati. Al-Faqir ingin sedikit menyampaikan pembahasan yang sekarang lagi banyak fitnah kepada ahlul bait. Nggih. Sekarang nih banyak orang hasud, orang benci kepada anak turun Nabi Muhammad SAW. Karena itu Al-Faqir sedikit akan mengulas siapa sih ahlul bait, siapa sih keluarga Nabi Muhammad SAW yang wajib dihormati. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih caranya kita menghormati keturunan Nabi Muhammad SAW? Nggih, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Nggih. Bagaimana dan siapa keluarga Nabi Muhammad SAW yang wajib dihormati? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu yang ingin balas budi atas jasamu, katakan kepada mereka, sudah, aku tidak mau bayaran, aku tidak mau upah daripada dakwahku. Kalau kamu ingin balas budi kepada Nabi Muhammad, kata Allah Ta'ala, mawaddata fil qurba, cintai anak turun Nabi Muhammad. Siapa al-qurba? Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para ulama, di antaranya Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', beliau adalah ahli fikih, pakar hadis. Imam Nawawi mengatakan, wa aqribauhu hum itratuhu at-tahira alladzina yunsabuna ilaihi wa hum auladu Fatimah radhiyallahu anha wa nasluhum abadan ila yaumil qiyamah. Imam Nawawi di dalam kitab Muhadzab, di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan kurba, mawaddata fil kurba. Kurba di situ beliau mengatakan yang wajib kita cintai adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu anak turun Hababah Fatimah Zahra. Ini bakal ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat itu pasti ada. Artinya ahlul bait bukan terkhususkan kepada ahlul kisah, bukan hanya terbatas Fatimah, Ali, Hasan, Husain, bukan. Akan tetapi ahlul bait di situ ada dua, ada baitus sukna, baitun nasab. Kalau baitus sukna yaitu azwajun Nabi, istri-istri Nabi Muhammad masuk di situ. Kalau baitun nasab yaitu turunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Hasan Husain yang bersambung kepada Fatimah Zahra yang langsung bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu hati-hati. Kalau ada orang yang mengatakan daon Nabi Muhammad itu ndak duwe turunan, hati-hati, hati-hati. Allah paling ndak seneng, benci kepada orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu orang kafir, As bin Wa'il, itu nyaci Nabi Muhammad. Muhammad itu abtar, Muhammad itu ndak punya turunan. Akhirnya Allah gergeten, Allah ndak seneng kekasihnya disakiti hati, dikatakan tidak punya anak. Karena
Anak laki-laki Nabi Muhammad meninggal semua ketika kecil. Umumnya nasab itu bersambung kepada laki, jalur laki. Ketika meninggal anak Nabi Muhammad yang laki, maka orang kafir Quraisy nyaci Nabi Muhammad. Muhammad abtar. Muhammad itu tidak punya turunan. Langsung Pak, Allah tidak terima, menurunkan firman khusus untuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kausar. Wahai Muhammad, aku saat ini beri engkau al-kausar. Para mufassirin banyak tafsir, di antaranya al-kausar yaitu telaga Kausar. Di antaranya juga yaitu kausar dzurriyyah katsira thayyibah, yaitu keturunan yang banyak yang baik-baik. Ini sesuai dengan asbabun nuzul. Di antara yang mengatakan ad-dzurriyyah katsira thayyibah Fakhrur Razi. Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya aku Tuhanmu wahai Muhammad, aku berikan kamu keturunan yang bagus-bagus, keturunan yang banyak. Terbukti turunan Nabi Muhammad dari Fatimah. Fatimah punya anak Hasan Husain. Husain meninggal di Karbala, Hasan meninggal diracun. Akan tetapi dari dua pemimpin pemuda surga ini, Hasan Husain, jutaan keturunan Nabi Muhammad tersebar di dunia. Inna a'taina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Sekarang salat dan berkorbanlah wahai Muhammad sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencaci maki kamu wahai Muhammad, dialah yang tidak punya keturunan. Artinya surat Al-Kausar ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Muhammad mempunyai keturunan. Siapa itu? Dari Fatimatuz Zahra. Tunazzalu Fatimatuz Zahra ibnan manzilata ibni. Jadi Fatimatuz Zahra ini dengan surat Al-Kausar tersebut Allah tegaskan, memposisikan bahwasanya Hababah Fatimatuz Zahra itu seperti anak laki. Ditegaskan oleh Allah Ta'ala, kamu mencaci Nabi Muhammad, kamu mencaci kekasihku Muhammad, mengatakan kamu tidak punya turunan. Hati-hati, langsung turun firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Kamu yang mencaci Nabi Muhammad, engkaulah yang tidak punya turunan. Ditegaskan oleh Allah Ta'ala. Karena itu hati-hati, jangan sampai nyakiti hati Nabi Muhammad dengan mengatakan Nabi Muhammad tidak punya turunan. Yang wajib dihormati itu adalah ahlul bait, yaitu ahlul kisah. Habaib yang ada di sini, syarifah yang ada tersebar di dunia ini tidak wajib dihormati. Hati-hati jenengan, bahaya. Anda ini uji nyali sekarang ini. Orang yang nyaci, yang memfitnah, benci kepada habaib, dia itu sekarang lagi uji nyali. Uji nyali. Kenapa? Taruhannya untuk akhiratnya, yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya makhluk yang bisa mensyafaati kita di hadapan Allah, Nabi Muhammad. Kalau Anda menyakiti turunan Nabi Muhammad, berarti Anda menyakiti Hababah Fatimatuz Zahra. Kalau Anda menyakiti Hababah Fatimatuz Zahra, mau tidak mau, Anda menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah Anda menyakiti Nabi Muhammad, Allah yang turun tangan, Pak. Allah tidak terima kekasihnya diganggu. Karena itu hati-hati. Ini orang-orang zaman sekarang ini uji nyali ya. Uji nyali. Silahkan Anda caci maki habaib, silahkan Anda fitnah habaib, silahkan Anda buat tulisan, Anda buat video untuk menafikan keturunan Nabi Muhammad SAW. Anda ajak orang-orang benci kepada ahlul bait, silahkan. Tapi ingat, nanti di akhirat Anda tanggung jawab di hadapan Nabi Muhammad SAW. Hati-hati Pak, Bu. Karena itu mudah-mudahan kita semua anak turun kita diberi rasa cinta kepada anak turun Nabi Muhammad SAW. Mahal ini, mahal. Cinta kepada anak turun Nabi Muhammad ini Pak, Bu, tidak bisa dipelajari, tidak bisa. Ini pemberian Allah. Nabi SAW bersabda, la yuhibbuna ahlal bait illa mu'minun taqi, wa la yubghiduna ahlul bait illa munafikun syaqi.
Tidak ada yang cinta kepada anak turunku, keluargaku, kata Nabi Muhammad, kecuali dia benar-benar orang yang beriman, yang bahagia dunia akhirat. Dan tidak ada orang yang benci kepada anak turunku, keluargaku, kecuali dia adalah orang munafik yang celaka dunia akhirat. Cinta kepada ahlul bait, cinta kepada anak turun Nabi Muhammad itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa, dan tidak bisa dipelajari dari kitab, tidak bisa. Berapa banyak orang jebolan pondok, ngerti kitab, ngerti fadilah ahlul bait, ngerti pengertian ahlul bait, tapi dia pelintir itu kitab, dia tutup itu fadilah untuk memprovokasi umat Nabi Muhammad benci kepada ahlul bait. Berapa banyak? Ternyata yang cinta kepada anak turun Nabi Muhammad ya kayak jenengan-jenengan nih, sing taklim biasa-biasa ke enten iki, sing ndak ngerti kitab, ternyata dia cinta kepada ahlul bait. Ternyata dia lebih cinta kepada anak turun Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena itu pemberian ilahi, pemberian Allah kepada hamba pilihan, tidak bisa dipaksa, tidak bisa diusahakan. Karena itu mohon terus sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semua, anak turun kita, jangan sampai ada benci kepada anak turun Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang cinta kepada ahlul bait, dijadikan orang yang cinta kepada anak turun Nabi Muhammad SAW, yang bisa membuahkan hasil kelak di akhirat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.